Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel pembelajaran Akidah Akhlak kelas 3. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Tapi seperti biasa, Bu Hani akan memberitahukan dulu apa tujuan pembelajaran dari materi Akidah Akhlak Asmaul Husna 1 ini. Yang pertama yaitu siswa dapat meyakini sifat-sifat Allah melalui Asmaul Husna. Yang kedua, siswa dapat meneladani sifat-sifat Allah melalui Asmaul Husna. Yang ketiga, siswa dapat menyajikan fakta dan fenomena kebenaran sifat-sifat Allah melalui Asmaul Husna. Nah, sebelum ke materi selanjutnya, Bu Hani akan tanya dulu nih kabarnya hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Mudah-mudahan kalian selalu sehat ya, walaupun sedang berada dalam kondisi COVID-19 ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pembelajaran Akidah Akhlak kelas 3 ini yaitu membahas tentang Asmaul Husna. Yang akan kita bahas hanya 4. Yang kita tahu bahwa Asmaul Husna itu ada 99. Tapi kalian masih ingat kan apa artinya itu Asmaul Husna? Ya, betul sekali. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang indah atau yang bagus. Nah, untuk materi kelas 3 ini, 4 yang akan kita bahas di antaranya adalah Al-Azim, Al-Kabir, Al-Karim, dan Al-Malik. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu Al-Azim. Al-Azim artinya Maha Agung. Allah mempunyai sifat Maha Agung. Tidak ada yang bisa menandingi keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh apapun maupun siapapun. Apalagi hanya dengan kita sebagai ciptaannya. Karena kita dibatasi dengan panca indera maupun akal pikiran kita. Walaupun di dunia ini banyak sekali para ilmuwan, tetap saja tidak bisa menandingi keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba Bu Hani mau tanya, ada tidak manusia yang bisa menciptakan alam semesta? Tentu jawabannya tidak bisa, karena hanya Allah yang dapat menciptakan alam semesta ini beserta isinya. Nah, Bu Hani mau cerita terlebih dahulu. Ini menceritakan salah satu kisah Nabi, yaitu Nabi Sulaiman. Seperti yang kita tahu bahwa Nabi Sulaiman itu adalah salah satu Nabi yang terkaya. Nah, Nabi Sulaiman itu mempunyai kekayaan setengah dari alam dunia ini. Ketika Nabi Sulaiman ingin memberi makan kepada seluruh ikan yang ada di lautan, dengan kekayaannya, ternyata Nabi Sulaiman tetap tidak bisa. Nah, Nabi Sulaiman mencoba memberi makan satu ikan dulu. Wah, ternyata setelah dikasih makan hanya satu ikan saja, dan ikan tersebut tidak merasa kenyang. Terus dikasih makan, tidak kenyang lagi, dikasih makan lagi, tidak kenyang lagi, sampai kekayaan Nabi Sulaiman itu habis. Wah, coba kita bayangkan, Allah yang memberikan rizki kepada seluruh ikan yang ada di lautan. Sedangkan Nabi Sulaiman hanya memberikan makan satu ikan saja, kekayaannya sampai habis. Nah, itu menandakan bahwa Allah itu sangat Maha Agung. Tidak ada yang bisa menandingi keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan keagungannya, Allah bisa memberikan seluruh makan ikan yang ada di lautan. Nah, bukan hanya ikan saja ya, tentunya yang Allah berikan rizki. Nah, keagungan Allah ini sesuai dengan firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 255 yang bunyinya sebagai berikut.
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Yang kedua adalah Al-Kabir. Al-Kabir artinya maha besar. Maha besar di sini meliputi ukuran, kekuatan, maupun kesempurnaan. Allah adalah zat yang maha sempurna dari segi apapun. Karena tidak ada yang dapat menandingi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita sebagai ciptaannya tidak boleh mempunyai sifat takabur atau sombong. Karena sifat takabur atau sombong itu hanya boleh untuk Allah saja. Nah, contohnya sebagai berikut. Kita mempunyai kekayaan misalnya. Nah, kita harus ingat bahwa kekayaan tersebut itu adalah titipan dari Allah dan Allah yang memberikannya. Maupun kita mempunyai kepintaran. Nah, kepintaran tersebut pun dari Allah. Termasuk apapun yang ada dalam diri kita, seluruh panca indera kita itu pun juga termasuk titipan dari Allah. Jadi kita harus melakukan hal-hal yang baik, apa yang diperintahkan oleh Allah. Contohnya, kita dapat melihat dengan mata. Kita dapat melihat apa yang ada di depan kita. Tetapi kebesaran Allah, Allah dapat melihat seluruh yang ada di muka bumi ini, termasuk semut hitam yang ada di dalam gua pun Allah bisa melihatnya. Nah, sesuai dengan firman Allah pada surat Al-Hajj ayat 62 yang bunyinya sebagai berikut. Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Yang ketiga yaitu Al-Karim. Al-Karim artinya Maha Pemurah. Allah sangat sayang sekali kepada seluruh ciptaannya. Mau itu manusia, mau itu hewan, mau itu tumbuhan, semuanya Allah berikan nikmat. Apabila kita menghitung nikmat atau pemberian Allah, maka kita tidak dapat menghitungnya. Karena banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Contohnya, Allah telah memberikan udara untuk kita hirup, diberi gratis lagi sama Allah. Nah, apakah kita disuruh bayar sama Allah? Tidak kan? Nah, itu adalah nikmat dari Allah dan kita harus mensyukurinya. Dengan cara apa ayo kita dapat mensyukurinya? Ya, betul sekali. Dengan cara sholat, mengaji, atau beribadah yang lain kepada Allah. Nah, jadi, menjalani segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, sifat Al-Karim ini sesuai dengan firman Allah pada surat Ibrahim ayat 34 yang bunyinya sebagai berikut. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا Innal insana lazalumun kaffar. Yang terakhir yang akan kita bahas yaitu Al-Malik. Al-Malik artinya Maha Merajai. Maksudnya adalah Allah merajai seluruh alam semesta ini beserta isinya. Tidak ada batasan apapun. Berbeda dengan raja atau presiden yang ada di bumi ini. Contohnya, Presiden Indonesia tidak akan memimpin di negara Malaysia.
maupun sebaliknya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merajai seluruh alam, tidak ada batasan apapun. Sesuai dengan firman Allah surat Az-Zukhruf ayat 85 yang bunyinya sebagai berikut. وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Asmaul Husna itu ada 99. Di antaranya ada Al-Azim, Al-Azim, Al-Kabir, Al-Karim, dan Al-Malik. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Kita bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tugas kalian kali ini yaitu buatlah tabel yang berisi diantaranya adalah nama Asmaul Husna, artinya, Quran surat yang mendasarinya, serta contoh dari Asmaul Husna tersebut. Nanti kalian boleh kirimkan ke kontak HP Bu Hani. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.